Saya sangat senang teman-teman jika mereview ataupun memperlihatkan pertandingan seperti ini. Ini langkah taktikal yang sangat banyak dipertontonkan setiap langkah, langkah ketiga, langkah kelima, langkah ketujuh. Hampir bisa terbilang setiap langkah ada artinya. Kita pelajari Viktor Kupreichik versus James Shawn Neto. Pertandingan resmi kejuaraan catur dunia 1989. Siapkan konsentrasi tinggi. Dan jangan lupa tombol subscribe bagi yang belum. Selamat menyaksikan. Viktor Kupreichik, pemegang buah putih, memainkan pion ke E4, dibalas James Shawn Neto pion ke C5, Sicilian defense. Putih kuda ke C3, hitam pion ke A6. Bagaimana kita bisa melihat langkah berikutnya pengembangan kuda yang kedua ke F3 dan pion ke B5 dimainkan oleh hitam. Pion ke D4 mengajak pertukaran dan disambut. Setelah pion pukul pion dipukul oleh kuda, hitam mengeluarkan gajahnya ke B7. Putih gajah ke D3 dan hitam pion ke E6 memberikan ruang bagi petak gajah gelapnya. Tahapan pertama sudah selesai bagi putih, rokade sayap raja. Hitam menteri ke C7, putih mulai melancarkan menteri ke E2. Kuda dikeluarkan, mungkin persiapan rokade sayap menteri. Viktor tidak mau bersusah payah memelihara kuda, maka dari itu menyederhanakan permainan. Yang menyambutnya adalah menteri. Kali ini Viktor Kupreichik memainkan pion ke A4. Bagi hitam, itu bukan suatu pertukaran, maka dia memajukan pion dan mengancam kuda. Baiknya kuda berlari ke D1, ke B1, atau ke A2. Beda dengan Viktor Kupreichik. Dia melihat pergerakan raja belum rokade bagi lawannya. Langsung menempatkan kuda ke D5. Jangan berpikir jika pion memukulnya, maka skak, tempo mengancam menteri. Maka dari itu, James Shawn Neto menganggap kuda ini adalah ancaman. Dia langsung memainkan kuda ke F6 mengajak pertukaran. Viktor mengabaikannya. Menempatkan gajah petak terang ke C4, mensupport kuda. Tetap kondisinya teman-teman. Pertukaran kuda juga tempo mengancam menteri. Langkah ini tidak diambil oleh James. Apa yang bisa diperbuat dengan kondisi seperti ini? Mengeluarkan gajahnya, dan ini langkah aslinya. Menempatkan gajah petak hitam ke D6. Persiapan mungkin untuk rokade sayap raja. Tetapi setelah benteng ke D1, apakah boleh rokade sayap raja untuk hitam? Melihat kondisinya seperti ini, apa ancamannya yang terlihat jika hitam rokade sayap raja? Coba kita analisis, maka jelas kuda pukul kuda disambut oleh pion. Mungkin langkah simpelnya seperti itu, tetapi ada gajah mengancam benteng. Jika benteng diselamatkan, jelas tujuan menteri ke G4. Ancaman skakmat. Ini ancaman bukan main-main teman-teman. Makanya saya katakan saya suka ataupun senang mereview pertandingan seperti ini. Langkah taktikal sangat diperlihatkan. Jadi apa yang diperbuat oleh hitam? Gajah ke C5. Ini langkah asli. Mungkin menyerang pion lemah yang ada di F2. Viktor langsung menempatkan gajahnya ke H6. Bagaimana lagi? Hitam merespon. Apakah di sini buah hitam sudah aman untuk rokade sayap raja? Ini sangat fatal teman-teman. Kuda akan didapatkan secara gratisan. Karena jika pion memukul, menteri tempo skak, raja hitam tewas mengenaskan. James Shawn Neto berpikir, untuk rokade sayap raja, posisi seperti ini sangatlah mematikan. Dari itu, dengan pertimbangan yang sudah matang, dia rokade sayap menteri.
Bagaimana putih sekarang keadaannya? Gajah terancam oleh pion, kuda terancam oleh pion. Apakah ini merupakan langkah blunder bagi Victor? Tidak, teman-teman. Simpelnya mungkin gajah memukul pion H7, menyerang benteng dan kuda. Tetapi dia memberikan 3 pilihan kepada hitam. Silahkan pilih. Dan kali ini sepertinya ancaman paksaan harus memukul gajah. Karena pelarian menteri ke D6 keadaannya tidak baik-baik saja. Tempo memukul kuda, benteng mengancam menteri. Maka dari itu, dia tidak menempatkan menterinya ke D6. Memang kondisinya sudah sangat parah, teman-teman. Setelah pion memukul gajah disambut oleh pion mengancam menteri, menteri juga harus ditempatkan ke D6. Selanjutnya, seperti analisis, ini langkah aslinya, memukul kuda, tempo benteng mengancam menteri. Menteri dilarikan ke F8. Sekaligus melindungi pion G7 yang menyerang gajah dan kuda. Tidak lama berpikir, langsung memukul pion, mengancam menteri dan benteng, memaksa menteri memukul gajah tersebut. Selanjutnya apa yang diperbuat? Di sini kuda juga langsung diancam oleh menteri. Lihat teman-teman, penempatan menteri ke C4 ini sangat powerful. Mengancam gajah, tempo skak. Mungkin hitam berpikir, saya unggul 1 gajah. Jika hitam memukul kuda, coba kita analisis. Bagaimana kondisinya setelah menteri memukul gajah, skak raja bergeser ke B8, benteng ke A7. Yang nantinya bisa menteri ke B6, ancaman skakmat jika menteri pukul gajah petak terang. Jika dilanjutkan, benteng mungkin bisa mengancam posisi menteri. Apakah menteri ke B6 tujuannya ke B7 bisa diantisipasi ke benteng ke C7 melindungi gajah? Tetapi bukan itu, teman-teman. Pada saat benteng mengancam menteri, bukan menteri ke B6, melainkan benteng langsung mengeksekusi gajah tempo skak. Dan kembali langkah paksaan tercipta di analisis ini. Setelah kondisi seperti ini, benteng pukul pion, tempo skak. Raja berlari, mempercepat kematian. Jika ditutup, memang agak lama teman-teman, tetapi tewas juga. Jadi kesimpulannya, langkah pengorbanan yang diberikan oleh Victor bukanlah tanpa alasan. Semua sudah diperhitungkan dengan matang. Kita kembali ke partai aslinya, kita sudah analisis menteri memukul kuda, dampaknya seperti apa. Maka dari itu, kita memainkan pion ke D6, menjaga gajahnya. Apa yang diperbuat oleh Victor? Memukul langsung pion tersebut. Karena apa? Jika benteng pukul benteng, menteri pukul gajah, kemanapun raja berlari, bentengnya juga akan didapatkan. Tempo skak dilanjutkan, ya sangat menderita bagi buah hitam. Masih mencoba. Di langkah seperti ini, setelah benteng memukul pion, hitam tidak pukul benteng dengan benteng. Di sini Jameson Neto mainkan menteri ke G5, menjaga gajah yang ada di C5. Bagaimana? Victor kembali menutup pergerakan menteri melindungi gajahnya. Langkah paksaan kembali, teman-teman. Luar biasa. Pion memukul kuda. Setelah kondisi tersebut, sudah sangat terlihat penderitaan bagi rajanya. Dan posisi benteng ditempatkan ke C6 oleh Victor, Jameson Neto menyerah. Keadaan seperti ini dia menyerah. Ancaman menteri ke A7, ancaman skakmat. Apa yang bisa diperbuat oleh hitam? Pertandingan ini pernah terjadi pada tahun 1989, teman-teman. Sangat jarang, ataupun saya rasa sudah sangat sulit menemukan pertandingan seperti ini. Dilanjutkan,
Benteng dipukul oleh gajah, ancaman skakmat benteng ke A8. Memperlama, ya mungkin dengan cara menteri dikorbankan C1 dan dipaksa benteng memukul. Tapi lihat pergerakan raja, tidak bisa kemana-mana teman-teman. Luar biasa. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, nyalakan loncengnya. Berikan komentar yang positif, karena video-video berikutnya akan lebih spektakuler lagi. Bye-bye.